Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi, selamat malam, yang bukannya malam. Oke, hari ini kita ketemu lagi anak-anakku semuanya, kelas 11 TKJ, yang hari ini kita masih pembelajaran daring. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, saya akan menyampaikan materi-materi berkaitan dengan AIJ hari ini, Administrasi Infrastruktur Jaringan, anak-anak semuanya. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada kalian, di sesi terakhir, nanti akan saya berikan tentang kisi-kisi berkaitan dengan PTS. Oke, gitu ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa, anak-anakku semuanya, kelas 11 TKJ, SMK Setiabudi, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah bergabung. Gimana kabar kalian ya? Hari ini sehat? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini, dan tetap semangat tentunya. Dan saya doakan kalian juga tetap sehat, anak-anak 11 TKJ. Kita nikmati dulu proses pembelajaran jarak jauh ini. Semoga pandemi cepat berlalu, kita akan dipertemukan dengan perkuliahan, pembelajaran secara langsung, gitu ya. Oke. Saya langsung saja, tanpa menyingkat waktu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang administrasi infrastruktur jaringan yang berkaitan dengan VLAN. Oke, ini yang kita pelajari kemarin ya. Yang kita pelajari kemarin itu berkaitan dengan VLAN. Apa itu VLAN? Yaitu Virtual Local Area Network. Nah, ini masih. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang mengevaluasi VLAN pada jaringan. Nah, pada dasarnya saya akan ulangi lagi karena ini berkaitan dengan nanti bahan kalian untuk PTS. Nah, kemarin kita sudah mempelajari VLAN, yaitu Virtual Local Area Network, yang merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang terkonfigurasi menggunakan perangkat lunak pengelola. Kemudian sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut berhubungan ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada dalam sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. Nah, kita menggunakan software. Nah, itu pengertian dasarnya. Gambarnya ada di sebelah sini, anak-anak semuanya. Nah, gambar ini adalah rutan. Nah, kenapa saya memberikan ini gambarnya? Kemarin kita juga sudah membuat itu ya, demo berkaitan dengan konfigurasi dasar. Kalau video sebelumnya saya sudah mempraktekkan sekilas penggunaan Cisco Packet Tracer. Tapi jangan lupa yang punya laptop, anak-anakku semuanya kelas 11 TKJ, silahkan download Cisco Packet Tracer ya. Cisco Packet Tracer nanti kita akan pelajari bareng-bareng, yang mana yang mungkin kalian kesulitan, kita akan pecahkan masalah itu. Nah, itu anak-anakku semuanya. Fokus kalian untuk PTS ini adalah VLAN dulu. Kemudian ini keuntungannya menggunakan VLAN. Keuntungannya dari segi security, kemudian cost reduction, kemudian high performance, kemudian broadcast storm mitigation, kemudian improve IT staff efficiency, kemudian simpler project or application management. Berapa keuntungannya adalah itu, anak-anak. Dari segi keamanan, kemudian biaya, kinerja, kemudian mitigasi tentang broadcast-nya, kemudian improve IT-nya, kemudian project yang simple terhadap pengelolaan VLAN dan lain sebagainya. Ini adalah jenis-jenis VLAN. Saya akan ulangi sekali lagi karena ini adalah modal kalian untuk PTS. Nanti sesi terakhir akan saya berikan
apa itu saya akan berikan kisi-kisinya. Nah, saya lanjutkan dulu yang ini. Jenis-jenis VLAN-nya ada 5, yaitu berdasarkan perbedaan pemberian membership VLAN berbagai terjadi menjadi 5, yaitu port based, MAC based, protocol based, IP subnet address based, authentication based. Tidak perlu saya jelaskan, kalian bisa googling materi ini. Board base itu apa, MAC base itu apa, protocol base itu apa, IP subnet seperti apa. Tapi kita akan contohkan bareng-bareng ketika kita nanti ketika kita nanti praktek ya. Nanti akan saya jelaskan. Ini adalah VLAN ID-nya, atau identification-nya. Dua ring VLAN ID ini yaitu normal ring dengan extended range. Perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya pada porsi angkanya. Poinnya ada perbedaan angkanya. Yaitu kalau normal ring-nya itu portnya jadi dari 1 sampai 1005. Port ID 1002 sampai 005 dicadangkan untuk token ring. Dan VDDI VLAN. Kemudian ID 1002 sampai 1005 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan. Jadi nanti akan saya contohkan nih. Kenapa server itu punya ID sendiri, kemudian ID sendiri, setelah ID sendiri selebihnya digunakan untuk klien. Nah, itu nanti kita kalau nggak praktek kita akan mengalami kebingungan. Ketiga adalah konfigurasi disimpan di dalam file database VLAN, yaitu VLAN.dat.file. Ini disimpan dalam memori flash disk click switch. VLAN trunking protokol atau VTP yang membantu manajemen VLAN hanya dapat bekerja pada normal ring VLAN dan menyimpannya dalam file database. Oke. Kemudian terakhir adalah extended range atau VLAN, atau ringnya di antara 1006 sampai 4094 disimpan dalam NVRAM, file running configuration, kemudian VTP tidak bekerja di sini. Nah, itu adalah VLAN ID-nya. Kalian tidak perlu menghafalkan, tetapi memahami saja bahwa VLAN ID itu terbagi menjadi 2, yaitu normal ring yang normalnya biasa digunakan, ketika extended ring adalah di luar jangkauan normal ring. Kemudian terminologi VLAN. Berikut ini adalah terminologi VLAN yang meliputi adalah VLAN DAT atau VLAN data, kemudian VLAN default, kemudian native VLAN. Setelah itu ada VLAN management. Yang ada VLAN voice. Nah, itu adalah virtual local area network yang berdasarkan transmisi datanya. Datanya seperti apa? Oke, tipe-tipe koneksi VLAN, yaitu tipe-tipenya itu ada 3 yang biasanya digunakan. Nah, ini belum saya jelaskan secara terperinci, tapi setidaknya kalian nanti akan dapat ini. Ini akan teruskan setelah PTS, yaitu trunk link, kemudian access link, hybrid link, gabungan dari trunk dan akses. Nah, itu adalah tipe koneksi VLAN anak-anak semuanya. Nah, kemudian prinsip kerja VLAN, yaitu pertama adalah filtering database. Filtering database yaitu berisi informasi tentang pengelompokan VLAN, terdiri dari static entries, static filtering entries, kemudian static registration entries. Entries itu apa? Memasukkan. Artinya adalah kalau yang static filtering entries ini adalah mespesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim atau dibuang atau juga dimasukkan ke dalam dynamic entries. Kemudian yang poin B adalah static registration entries, yaitu mespesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim ke suatu jaringan VLAN dan port yang bertanggung jawab untuk jaringan VLAN tersebut. Nah, itu juga berkaitan nanti setelah materi ini berkaitan dengan router, yaitu router statik dan router dinamis. Ini salah satunya nanti akan ada kaitannya. Kemudian anak-anak semuanya, yang kedua adalah
dynamic entries, yaitu terdiri dari dynamic filtering entries, group registration entries, dan dynamic registration entries, yaitu yang pertama ada dynamic filtering entries, itu bertujuan untuk menspesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim atau dibuang. Kemudian group registration entries, yaitu menspesifikasikan apakah suatu data yang dikirim ke suatu grup atau VLAN tertentu akan dikirim atau diteruskan atau tidak. Kemudian dynamic registration entries adalah menspesifikasikan port yang bertanggung jawab untuk suatu jaringan VLAN. Agak sulit memahami jika ini hanya berkaitan dengan teks. Tapi tenang anak-anakku semuanya, kelas kalian saya berikan tingkatannya jauh lebih tinggi karena ini harusnya buat mahasiswa, tapi saya harap kalian juga memahaminya karena kalian adalah vokasi. Harapan saya setidaknya kalian punya basic dalam hal IT jaringan. Gitu ya, tetap semangat pokoknya anak-anak semuanya ya. Oke, kelas 11 TKJ yang luar biasa. Kemudian prinsip lanjutnya adalah tagging. Tagging. Kemudian tagging apa itu? Yaitu saat sebuah data dikirim maka harus ada yang menyatakan tujuan data tersebut. VLAN tujuan. Kemudian informasi ini diberikan dalam bentuk text header. Sehingga informasi dapat dikirimkan ke user tertentu. Di dalam berisi format MAC address. Kemudian jenis dari tag header-nya adalah Ethernet Frame Tag Header. Saya ulangi, Ethernet Frame Tag Header. Kemudian yang kedua adalah token ring dan fiber disrupt data interface atau VDDI, tag header networking. Oke, ini adalah apa namanya token ringnya. Nah ini adalah contoh-contoh. Tapi kita nggak perlu menghafalkan ini nanti. Kita tidak menghafalkan, tapi kita akan mempraktekannya. Tapi menggunakan interface yang GUI. Kalau ini kan berbasis teks ya. Nah ini contoh-contohnya. Nah ini proses ini adalah proses routing, tapi kita tidak mempelajari itu. Sudah itu materi VLAN sampai situ anak-anak semuanya tentang jaringan VLAN. Saya akan ganti. Nah pada dasarnya kita yang pelajari VLAN. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa namanya? Saya buka dulu apa? Cisco paket tracernya dulu. Cisco paket tracer ya. Oke, desktop application. Oke, saya coba akan contohkan kepada kalian Cisco paket tracer. Oke, sambil menunggu ya. Oke, intinya harapan saya anak-anakku semuanya versi terakhir nanti adalah kalian mampu mengetahui secara dasarnya saja. Tapi soalnya nanti minim dengan VLAN. Minim dengan pertanyaan VLAN. Saya hanya ingin merefresh pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian pelajari. Berkaitan dengan apa, Pak? Pengetahuan dasar saja. Nanti akan saya jelaskan. Dan dua-duanya nanti akan saya berikan ya. Saya akan berikan kepada kalian. Sambil menunggu Cisco paket tracer-nya terbuka. Cisco paket tracer-nya terbuka. Oke, sambil tunggu ya. Sambil ditunggu. Ini masih running. Oke, nah saya akan tampilkan kepada kalian interface-nya dulu yang mungkin biar kalian juga familiar terhadap Cisco paket tracer. Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke, kelihatan di hadapan kalian yaitu tampilan Cisco paket tracer. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita konfigurasi dasar dari PC 1 ke PC yang lain. Nah, harapan saya nanti akan kalian buat topologi-topologi yang sudah kalian pelajari. Ada banyak topologi di situ, topologi ring, topologi bus, topologi jaringan yang kalian pelajari.
Nah, setelah itu nanti coba kalian pahami saja. Tapi di sini Bapak akan coba menyampaikan bahwa software ini yang akan kita gunakan untuk praktek anak-anak semuanya. Praktek tentang penggunaan Cisco Packet Tracer yang membantu kita dalam konfigurasi jaringan. Oke. Ini adalah menunya anak-anakku semuanya. Kemarin kita sudah. Jadi harapan saya yang belum yang belum install silahkan dicari di Google versi terbarunya boleh atau disesuaikan dengan laptop kalian ataupun perangkat kalian, komputer kalian menggunakan Cisco Packet Tracer yang kompatibel. Kalau misalkan terbaru tidak kompatibel, yang lama juga boleh lah. Gitu ya. Harapan saya itu anak-anakku semuanya, dan versi VLAN itu saya harapkan anak-anakku semuanya, walaupun masalah pandemi ini belum kelar, saya harapkan kalian tetap berkreativitas ya anak-anak semuanya. Saya akan memberikan nilai berapapun yang kalian minta jikalau kalian pertama adalah nurut, punya akhlak yang baik, kemudian nurut, kemudian kemampuan kalian di bidang IT juga sedikit terlihat, kemudian kalian juga punya kompetensi di bidang IT. Nah, nanti misalkan ada nilai, Pak, saya harusnya dapat nilai 90 kok cuma dikasih 100. Nah, ini malah kebalikannya. Ini silahkan. Gitu ya. Oke, gitu anak-anakku semuanya. Tampilannya ini coba dipelajari dulu. Kemarin kita sudah. Nah, lain kali atau suatu saat saya akan coba bertemu dengan kalian, kalau nggak secara virtual ya kalau nggak secara fisik ya secara virtual. Gitu ya. Nanti akan kita pelajari. Nah, itu anak-anakku semuanya. Perangkatnya ada di bawah, kemudian toolbox-nya ada di sini semuanya. Itu anak-anakku semuanya materi singkat dan cepat mengenai VLAN. Saya mohon maaf kalau terlalu cepat penjelasannya. Nah, yang poinnya di sini adalah kalian juga mempelajari VLAN dengan cara kalian sendiri. Sekarang kalian bisa mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kalian nggak sekolah pun kalian bisa mendapatkan informasi dengan cara googling. Tapi bukan itu harapan kita, tetapi kalian punya perilaku baik, kemudian cara berpikir baik, kemudian penguasaan teknologi yang baik, itu adalah harapan kami. Gitu ya anak-anakku semuanya, tetap semangat. Nah, sesi kedua, Bapak akan membacakan, sekali lagi akan membacakan kisi-kisinya, apa saja yang akan saya keluarkan ketika PTS. Gitu ya. Silahkan disiapkan alat tulisnya, saya tunggu sekitar 1 menit. 1 menit ya. Oke, saya sambil membuka filenya ya, apa kisi-kisi yang akan saya berikan kepada anak-anak semua. Oke, sudah? Nah, oke. Kalau sudah, perhatikan Bapak, ini cukup singkat. Anak-anakku semuanya, yang akan saya keluarkan di materi PTS, di materi VLAN pada PTS besok adalah yang pertama, kisi-kisinya adalah mengenai VLAN. Oke, mengenai VLAN ya, mengenai VLAN. Itu yang poin pertama. Bisa saja itu adalah pengertiannya, bisa saja kepanjangannya, bisa saja maknanya atau apapun itu. Tapi kisi-kisinya adalah tentang VLAN. Oke, yang kedua tentang hub. Sekali lagi, tentang hub. Apa itu hub? Kalian otomatis juga kelas 1 juga tahu ya hub itu seperti apa, atau perangkat hub itu seperti apa. Pokoknya tentang hub, apakah pengertiannya, gambarnya, ataupun apapun itu yang akan saya keluarkan, tapi yang pasti yang saya keluarkan adalah tentang hub. Oke, yang ketiga adalah tentang switch. Tentang switch, gitu ya. Tentang switch, sama apakah nanti yang saya keluarkan itu pengertiannya, ataupun gambarnya, kalian saya suruh menggambar, ataupun saya suruh maknanya, ataupun apapun itu.
Kemudian yang keempat adalah router, anak-anakku semuanya. Yang ketiga, yang kelima ya, mohon maaf ya. Yang kelima, anak-anakku semuanya, mengenai topologi sekarang. Oke, ini seperti mengulang ya, karena basicnya kalau kalian tidak bisa mempelajari, tidak tahu basicnya tentang jaringan, kalian akan kesulitan mengenai VLAN-nya. Nah, yang saya keluarkan ini adalah materi-materi yang pernah kalian hadapi, gitu ya. Nomor 5 adalah tentang topologi bus. Tahu ya topologi bus seperti apa? Kemudian yang keenam adalah topologi star. Oke, yang keenam adalah topologi star. Kemudian selanjutnya adalah topologi ring. Oke, yang ring gambarnya seperti apa? Oke, kemudian tentang kedelapan adalah tentang jaringan point to point. Jaringan point to point. Nah, point to point seperti apa? Saya yakin kalian itu punya banyak trik untuk menjawab tugas-tugas ini. Karena dikerjakan di luar rumah, strategi kalian saya juga sudah tahu akan seperti apa. Kayak gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah strategi. Nomor 9 adalah tentang jaringan wireless sederhana. Wireless sederhana ya. Wireless sederhana itu seperti apa? Wireless sederhana itu seperti apa? Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai server. Tahu ya server itu seperti apa? Nah, oke, sudah. Poin 10 sudah. Yang terakhir adalah tentang server. Mungkin itu anak-anakku semuanya kelas 11 ya, kelas 11 TKJ SMK Setiabudi yang saya berikan kisi-kisinya. Sesi pertama saya sudah sedikit menyampaikan materi walaupun agak sedikit cepat karena berkaitan dengan durasi, karena saya nggak ingin pembelajaran saya juga jenuh banget di hadapan kalian. Itu kemudian sesi kedua saya sudah memberikan kisi-kisinya. Jadi sudah kelar sebelum PTS untuk materi AIJ. Nah, anak-anakku semuanya, harapan saya tetap semangat kalian di rumah. Apapun perilaku kalian selama di rumah, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik kalian, jaga nama baik sekolah, jaga nama baik guru-guru kalian, dan tetap semangat anak-anakku semuanya. Jangan pantang menyerah. Apapun itu masalah kalian, saya yakin akan ada solusinya. Yang misalkan yang kesulitan SPP, insya Allah akan ada jalannya. Pokoknya tetap semangat aja ya. Tetap semangat aja. Yang baru putus, never give up. Ya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di hadapan anak-anak semuanya. Nanti akan saya upload di YouTube. Silahkan anak-anakku tonton, kemudian pahami. Setelah itu boleh di-share ataupun ke teman-temannya. Gitu ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini, Senin tanggal 1 September, bulan baru ya. Tetap semangat, saya akhiri. Saya minta maaf kalau ada salah, dan tetap semangat anak-anakku semuanya. Tidak lebih dari itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.